Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan saya Ahmad Bahar, pengelola channel Police Uncensored. Melihat polisi, melihat kehidupan polisi dari sudut pandang yang berbeda. Bisa jadi dari yang belum pernah terberitakan, bisa jadi sudah terberitakan, hanya belum banyak yang tahu. Gitu ya. Kira-kira begitu aja lah. Hari ini saya mencoba membahas sedikit saja ini tentang seorang kombes yang saat itu saya kenal menjadi seorang Kapolres di Bogor Kota. Nih, ganteng orangnya. Kombes Ulung Sampurnajaya. Nah, kebetulan biasa saya kalau ketemu polisi, kawan-kawan yang mempunyai prestasi, sering saya juga menulis. Kadang-kadang saya yang meminta untuk menulis, kadang-kadang beliau-beliau yang meminta untuk ditulis. Jadi yang penting akhirnya outputnya adalah sebuah buku. Sesuai dengan namanya, Ulung Sampurnajaya, Kombes Pol. Jadi orang itu kalau terpilih menjadi Kapolres di mana, itu ternyata ada kriteria-kriterianya. Kita tahu wilayah Polres Bogor Kota itu adalah wilayah di mana masuk ring 1. Kenapa? Karena di sana ada tempat tinggal Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo. Sehingga sebagai pengendali keamanan di suatu wilayah itu tidak mudah, artinya dia memang benar-benar orang pilihan. Jadi Kombes Pol Ulung Sampurnajaya ini tentu termasuk polisi pilihan, perwira pilihan, sehingga dia bisa menjadi Kapolres Bogor Kota. Jadi apa saja? Ya paling sederhana pekerjaannya, mengawal baik saat Presiden akan keluar dari rumah atau Istana Bogor, maupun saat Presiden mau balik lagi ke Istana Bogor. Jadi Istana Bogor karena digunakan sebagai tempat tinggal Bapak Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo, maka sebagai pengendali wilayah, sebagai penjaga keamanan dan kenyamanan, bahkan sebagai pelayan masyarakat, Pak Ulung Sampurnajaya ini dipercaya di tempat itu. Sekilas kalau mengenal Pak Ulung Sampurnajaya ini, orangnya humble, murah senyum, dan saya yakin tegas, supel dalam menghadapi masyarakat. Jadi polisi itu punya beberapa kriteria yang memang harus menjalani tugas pokoknya, yaitu mengayomi, melayani, dan melindungi masyarakat. Jadi dalam hal menjadi pelayan, tentu Pak Kombes Pol Ulung Sampurnajaya ini berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin, waktu, tenaga dicurahkan untuk kegiatan-kegiatan positif yang juga untuk bisa membuat masyarakat tenang, masyarakat nyaman, hidup berdampingan,
masyarakat, kalaupun ada konflik, bagaimana diselesaikan dengan baik-baik. Kalaupun ada masalah hukum, juga diselesaikan dengan baik-baik. Jadi memang Pak Ulung ini barangkali sesuai dengan namanya dan sesuai dengan cita-cita dari orang tuanya. Sehingga ulung bahasa Jawanya itu, ulung itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya unggul. Berarti Ulung Sampurnajaya adalah orang yang unggul, sempurna, jaya pula. Jadi double 3. Unggul, sempurna, jaya. Jaya itu ya sukses, keren, itu kamu. Jadi harapan orang tua luar biasa ternyata kepada Pak Ulung. Dan bukan berarti Pak Ulung ini keberatan nama, bukan. Memang ternyata nama itu membawa berkah. Sehingga dirinya terus-menerus mencoba membangun menjadi pribadi yang ulung. Terus-menerus menjadi manusia sempurna. Dan tentu terus-menerus di bidang kepolisian, di mana karirnya beliau tempuh, beliau ingin menjadi manusia yang jaya, menjadi polisi yang berjaya, polisi yang hebat, polisi yang bisa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Jadi saya kira udah pas sekali dengan namanya. Banyak sekali prestasi yang sudah pernah beliau jalani. Kalau tidak salah, setelah menjabat sebagai Kapolres Bogor Kota, beliau berpindah sebentar ke Polda Metro, bukan sebagai Kapolda, tetapi sebagai Babin Kamtipmas, apa namanya ya, Binmas. Jadi Direktur Binmas. Kemudian digeser ke jabatan Kapolrestabes di Bandung. Nah, Kapolrestabes ini juga manusia pilihan juga. Artinya bahkan kalau saya menduga tidak lama lagi Pak Ulung ini bakal masuk ke jajaran yang dapat bintang karena sudah kombes. Jadi ya saya kira selangkah lagi, dan Pak Ulung saya usulkan untuk terus-menerus menciptakan prestasi dan prestasi sehingga Pak Ulung bisa menjadi manusia yang ulung, manusia yang unggul, dan polisi yang berjaya. Polisi yang berjaya seperti apa ya? Banyak saya kira peluang untuk menjadi polisi yang berjaya. Salah satunya adalah polisi yang berintegritas. Jadi kalau harus dirinci, apa sih polisi yang berintegritas? Yaitu memiliki sifat yang terampil, memiliki sifat yang dapat dipercaya, memiliki kecintaan kepada masyarakat, profesional, terpercaya gitu. Jadi kalau setiap Kapolri itu kan punya banyak ini ya, punya banyak ya, setiap punya tagline gitu ya. Pak Ulung ini saya kira nanti andaikan kalau pertanyaannya apakah mungkin Pak Ulung pada saatnya bisa menjadi Kapolri, siapa bilang tidak mungkin. Semua orang itu mungkin untuk menjadi Kapolri, tapi khusus Pak Ulung saya kira beliau memang mempunyai pribadi yang luar biasa, yang saya lihat religiusitasnya juga sangat tinggi. Zaman jadi Kapolres Kota Bogor, kalau saya berkunjung ke kantor itu, saya saat duhur biasanya nyampe itu, saya masih melihat beliau ikut bersila, sholat berjamaah. Kemudian ada salah satu zikir yang mungkin mengikuti thoriqoh yang ada di Tasik, yaitu menjaharkan kata-kata la ilaha illallah, dan itu sangat disukai oleh anggota. Setidak-tidaknya yang saya tahu kebanyakan anggota BRIMOB.
yaitu la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu dikeraskan. Tapi itu memang pada awalnya saya melihat kayak aneh ya, polisi kok beragamanya sangat kanan. Polisi kok beragamanya begitu. Biasanya kan polisi ya enggak, maksudnya selama saya bergaul dengan kawan-kawan kepolisian, saya tidak banyak melihat polisi semacam Pak Ulung Sampurnajaya ini. Ya, tapi sekali lagi itu pandangan saya. Sekali lagi itu pandangan saya. Jadi kira-kira kalau mau kita ringkas, menjadi manusia ulung tidaklah mudah. Tetapi setiap orang dan juga semua orang ingin menjadi manusia ulung. Inilah kira-kira persoalan yang dibahas di dalam buku yang diberi judul Menjadi Manusia Ulung. Nih bukunya. Buku ini bercerita tentang sosok anggota Polri yang secara kebetulan bernama Ulung Sampurnajaya. Sebuah nama yang begitu indah dan bermakna bagi si empunya nama. Indah dan bermakna bagi si empunya nama maupun si pemberi nama, yaitu orang tuanya tentu. Tentu di dalam buku ini tidak akan membahas persoalan yang di atas awang-awang, yang muluk-muluk dan semacamnya, tetapi akan dibahas persoalan-persoalan yang terkait dengan apa itu manusia ulung dan beberapa praktek kecil soal apa yang dikerjakan oleh manusia ulung tersebut. Jadi apa saja yang dikerjakan Pak Ulung, yang kecil-kecil, yang ini kita coba ungkap di dalam buku ini. Begitulah teman-teman. Sekali lagi ya, saya memang mencoba mengorek, membuka tabir siapa sebenarnya seorang polisi dari sudut pandang yang berbeda. Dan ternyata alhamdulillah banyak sekali peminat dari channel baru saya, yaitu channel Police Uncensored. Moga-moga bermanfaat. Saya Ahmad Bahar. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.